Halo gebrakers, dimanapun kalian ngegebrak, sebelumnya minta maaf baru bisa upload lagi dikarenakan ada urusan yang sangat penting. Kamu nanya urusan apa? Biar aku kasih tahu ya. Yang pasti bukan urusan Cepmek ya guys ya. Jadi sekarang nanyanya bahas film aja. Melanjutkan film Hotel Transilvania di mana yang ketiga ini bercerita tentang misi pemusnahan para jurig-jurig dari muka bumi oleh seseorang keturunan pembasmi jurig. Akankah ini akhir bagi para jurig? Tanpa banyak baca di awal, kita langsung keder aja ke filmnya. Mundur ke tahun 1897 sebelum jurig dan manusia hidup berdampingan, kisah diawali dengan diperlihatkan Sidrak dan kawan-kawan yang hendak pergi ke Budapest dengan menggunakan kereta Sene dan menyamar supaya tidak diketahui oleh para manusia. Entah apa yang akan mereka lakukan eta, namun tiba-tiba ya, keturunan dari pemburu jurig tapi bukan dari ekspedisi merah, melainkan keturunan Van Helsing yang masih hidup, di mana dia mengetahui kalau di kereta ini terdapat jurig yang bersembunyi di antara kalian para manusia. I am Professor Abraham Van Helsing. Sebuah pancingan seperti yang sudah kita ketahui di film-film sebelumnya bahwa si Frank ini sangat takut api yang membuat mereka semua ketahuan keberadaannya oleh si Abraham yang langsung menyerang mereka dengan senjata khusus jurignya. Namun si Drak di sini terpaksa harus menurunkan teman-temannya di tengah jalan dan akan menghadapi si Abraham sejurig diri. Namun apalah daya, si Drak yang merupakan pemeran utama dapat jaminan keselamatan dari sutradara yang membuatnya bisa survive. Justru malah si Abraham lah yang harus jatuh tenggelam ke dasar laut. Boy, that guy is annoying. Inilah Hotel Transilvania 3. Kembali ke masa kini di mana jurig dan manusia yang sudah akur dan akan melangsungkan pesta pernikahan salah satu jurig di sana. It's time to welcome the happy couple, Mr. and Mrs. Prickles. Namun di tengah pesta muncul anjing kecil yang imut justru malah mengacau di sana, tapi untungnya bisa ditenangkan oleh si Drak. Tinkle, sit. Dan faktanya anjing itu bernama Tinkles, merupakan peliharaan si Dennis dan pemberian dari si Drak sendiri. Yours? That's okay. Right. Pesta pun dilanjutkan dengan berdansa ria, namun tidak dengan si Drak yang sedikit menghulang karena tidak punya pasangan. Namun Care to dance? ya, dia merupakan sepupu si Frank yang sengaja dibawa ke sana untuk dicomblangin dengan si Drak, namun si Drak menolaknya dan pergi dari sana. Acara pernikahan pun sudah selesai. Si Mapis yang berencana akan kencan malam dengan si John tidak jadi karena si John yang kecapean, namun si Mapis mendapati iklan di televisi tentang liburan keluarga para jurig. Then you need a vacation. A monster vacation. Singkat cerita, si Mapis yang memesan tiket berlibur mengajak keluarganya dan beberapa sahabat si Drak, termasuk akinya yaitu si Plaid, sedang dalam perjalanan menggunakan pesawat jurig yang reyot dan akan menuju kapal pesiar yang akan membawa para jurig-jurig berlayar. Gremlin Air. Ladies and gentlemen, we've arrived at our destination. Welcome to the Bermuda Triangle, where you'll embark on a monster cruise of a lifetime. Si Dennis yang mereka dawang setelah berhasil menyelinapkan anjing peliharaannya di dalam pesawat, kini dia mau membawanya berlayar meskipun ada tanda larangan membawa hewan peliharaan di sana. Si Dennis memakaikan baju ke si anjing layaknya jurig sehingga bisa masuk ke kapal pesiar bersama untuk berlayar. Hi, Bob. Sesaat sampai di kapal, mereka disambut dengan kembang api dan dikejutkan dengan berbagai fasilitas mewah kapal dan
Ya, dia seorang kapten kapal, dia juga seorang manusia bernama Erika, dan dia juga berkata kalau tujuan kita semua berlayar adalah ke Atlantis, namun pesona si kapten sepertinya membuat si Drak kelepek-kelepek. Dan benar saja guys, si Drak mengalami zing yang kedua kalinya. Jadi zing itu bahasa jurig ya guys, artinya jatuh cinta pada pandangan pertama. Wikiu. City that isn't lost anymore, Atlantis! Oh, yeah. Suasana pun nampak normal dengan berbagai macam aktivitas yang mereka lakukan di dalam kapal, namun hal mencurigakan muncul ketika si kapten masuk ke dalam pintu rahasia secara diam-diam. Welcome aboard! Horeng sing horeng, ternyata si kapten merupakan keturunan dari si Abraham, entah keturunan yang keberapa, dan yang lebih mengejutkannya lagi si Abraham yang masih hidup meskipun ratusan tahun sudah berlalu. Dia memanfaatkan teknologi dengan mengganti organ tubuhnya yang telah rusak dengan alat ciptaannya. Usut punya usut, si Abraham telah merencanakan ini semua, mengumpulkan para jurig dalam satu kapal untuk dimusnahkan, terutama si Drak, vampir terakhir yang selama ini dia buru, dan Atlantis sendiri merupakan sebuah lokasi benda pusaka milik leluhurnya yang akan ia gunakan untuk melenyapkan semua para jurig. Namun tidak dengan si kapten, meskipun diperingatkan supaya mengikuti rencana, tapi dia nekat akan membunuh si Drak. Ayo nak kene. I won't try and kill him. I will kill him. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, mungkin itu kata yang tepat untuk menggambarkan si kapten. Seperti kakek buyutnya, dia selalu gagal untuk membunuh si Drak. Kekesalan si kapten yang ketahuan sama si Pring dan si Murai membuat mereka salah paham, mengira kalau si kapten juga zing pada si Drak. Can't stand it anymore. I have to get him. Sesaat sedang melaporkan apa yang terjadi pada si Drak, tiba-tiba si kapten muncul di sana. So, Drac, this is great. Now, are you gonna make a move on the captain or what? Yes. Your delicious neck wrappings are in a nice coffin. Would you like to see my parts? Ya, dan mereka pun sepakat akan berkencan malam ini di kantin, sedangkan di sisi lain, si Bob atau si Tinkles mencium aroma tidak biasa, dan itu adalah pintu rahasia yang dimasukin si kapten tadi. Entah mencium aroma manusia atau mungkin aroma pemburu, si Bob berhasil menemukan tempat rahasia si Abraham. Namun sayang, si Dennis ini masih bocil, tidak paham dengan si Bob, dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hey, everybody, we are pulling up to our next stop, the deserted island. On the beach, and we hope you'll find yourself some fun and Sesampainya di suatu pulau rest area, meureun ieu teh si Mapis yang hendak berkumpul untuk makan-makan, namun ditolak si Drak dengan dalih kalau si Mapis butuh kencan malam dengan si John, hanya berdua saja, sedangkan si Drak sendiri akan bersama temannya sambil ngasuh si Dennis, yang padahal si Drak sudah punya janji akan kencan dengan si kapten, dan tidak mau si Mapis tahu. Singkat cerita, mereka pun bertemu di kantin setelah berbincang saling mengenal lebih dalam satu sama lain. Eta namun yang terjadi, Right behind you. si kapten menaburkan banyak bawang putih ke makanan si Drak, bermaksud mau meracuninya, karena seperti yang kita tahu kalau vampir atau Dracula itu sangat anti bawang putih. Namun si Drak, karena gejolak asmaranya yang sangat tinggi, membuat dia kebal terhadap bawang putih, cuma seeutik dan sedikit ngebekok.
Sedangkan si Mapis dan si John yang sedang berduaan di pantai mendapati si Dennis di sana sedang main pasir beserta temannya si Drac, sedangkan si Drac sendiri yang katanya mau ngasuh si Dennis malah tidak ada di sana. No, Papa Drac's not here. He's on his date. Date? Kembali ke si Drac yang menceritakan masa lalunya dengan kata-kata mutiaranya membuat si Kapten rada semut terkesan dengan si Drac. Dad? Mavis! Namun si Mapis datang menggagalkan icip-icipnya dan akhirnya tahu bahwa si Drac tidak ngasuh si Dennis melainkan malah berduaan dengan si Kapten, dan si Drac menjelaskan kalau ini sebuah pekerjaan hanya membahas bisnis perhotelan saja. I should really go do captainy things. Sedangkan si Kapten sendiri sepertinya sedang dilema antara membunuh dan mencintai. Benih-benih cinta sepertinya sudah tumbuh pada diri si Kapten. Namun percakapan mereka diketahui oleh si Wap dan istrinya, si Abraham, langsung membius keduanya supaya rahasia mereka tetap aman. Everyone assemble on the forward deck. Gonna take you for a ride. Bazaar tonight. So relax and just unwind. Leave. Welcome to Atlantis. Sesampainya di tujuan akhir yaitu Atlantis, si Drac menemukan si Kapten yang sedang berjalan mencurigakan. Namun si Drac yang dibutakan dengan cinta tidak menganggap itu hal aneh dan mengikutinya pun bertujuan hanya ingin sekedar berbicara sebelum menceritakan semuanya pada si Mapis. Dan si Mapis sendiri yang sedang mencari si Drac juga mendapatinya namun terlihat sangat aneh lalu mengikutinya. Ternyata ini tujuan si Kapten, yaitu membawa pusaka leluhurnya yang akan si Abraham gunakan untuk memusnahkan semua jurig. Namun tidak semudah itu untuk membawa pusakanya. Si Kapten hampir terkena jebakan kesabat kampak. Untungnya bisa diselamatkan si Drac yang membuat si Kapten kembali nyentuh hatinya. Bagaimana tidak ya guys? Orang nyawa yang diselamatkannya. Namun si Kapten sepertinya sedikit memanfaatkan si Drac untuk bisa mencapai pusakanya, dan secara tidak langsung si Drac telah membantu si Kapten dan si Abraham untuk membunuh dirinya sendiri dan para jurig-jurig lainnya. Si Kapten kembali diselamatkan si Drac hingga akhirnya dia berhasil menghindari reruntuhan. Membawa pusakanya bermaksud mau membantu mencabut kampak yang menancap pada si Drac. Tapi yang terjadi, si Mapis menyangka kalau si Kapten akan membunuh si Drac yang padahal memang benar, tapi mereka belum mengetahuinya. Si Drac pun jujur dengan perasaannya bahwa dirinya zing pada si Kapten yang membuat si Mapis semua rada ngehulang. Namun sayang di sini si Kapten menyangkalnya kalau dirinya tidak bisa atau bahkan tidak mungkin hidup bersama dengan seorang jurig yang membuat si Drac patah hati mendengarnya. Setelah mendapatkan pusakanya, si Abraham menginstruksikan untuk segera memulai pesta guna bermaksud mengumpulkan para jurig dalam satu lokasi untuk dimusnahkan, di mana terlihat si Kapten yang sepertinya sedang dilema kembali. Setelah gutak-gitak gual-geol nyentrik, akhirnya si Abraham menampakkan dirinya dan akan segera mengakhiri ini semua dengan pusaka yang tidak asing dengan si Drac, hingga si Kapten pun akhirnya mengakui kalau dirinya adalah cicit si Abraham. I'm his great-granddaughter. I'm Erica Van Helsing.
Pusaka tersebut ternyata merupakan kunci sebuah musik yang bisa mengendalikan si Kraken monster laut Atlantis menjadi monster yang sangat ganas akan haus juri. Ladies and gentlemen, Si Drak yang akan mencoba menghentikan monster justru malah tertangkap, begitu juga dengan si Mapis yang hendak menolong si Drak. Namun ketika monster akan melenyapkan si Drak, tiba-tiba ya, si Kapten tiba-tiba menyelamatkan si Drak dibantu oleh si Tinkles yang ternyata tidak sia-sia selama ini si Dennis membawanya secara diam-diam ke dalam kapal. Dan si Kapten pun akhirnya mengakui kalau selama ini dia selalu berusaha untuk membunuh si Drak dan menyadari kalau hal itu salah besar dan para juri ternyata tidak sejahat yang selama ini dia kira, dan mengungkapkan kalau si Kapten juga zing pada si Drak yang membuat si Drak langsung tersadar jag-jag waringkas. Kekuatan cinta, It's time to start a new legacy. Sedangkan si John yang sejatinya terdapat jiwa DJ pada dirinya mengetahui kalau ini semua dikendalikan oleh si Abraham dengan DJ jahatnya, berencana akan melawan si Abraham dengan DJ kebaikan. Pertarungan DJ pun tidak terelakkan lagi, saling balas-membalas DJ sampai pada akhirnya si John dan si Drak yang sudah katalog monster berhasil mengeluarkan DJ kebaikan terbaiknya. Si Abraham yang mencoba untuk kembali melawan justru harus dipoleset, namun si Drak yang mengetahui langsung bergegas menyelamatkan si Abraham, dan si Abraham pun akhirnya juga tersadar bahwasannya juri tidak semuanya mengsiunkan, dan untuk menebus semua kesalahannya maka si Abraham menggratiskan pelayaran ini. Singkat cerita, mereka semua sudah kembali ke hotel, begitu juga dengan si Kapten Erika, dan si Drak pun melamar si Erika di suhunan hotel. Sungguh sangat romantis. Tamat ending yang sangat mengabrahamkan.